Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Nurul, tolong dites coba lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, Pak? Sudah mulai jelas ya. Nggak usah dipakai background karena nggak kelihatan gambar. Sudah di recording ya. Baik Bu Nurul. Bu Nurul, panggilannya apa Bu? Bu Nurul ya? Nurul ya? Nur, nggih. Ya, atau Bu Nur sajalah supaya lebih. Ya, atau panggilan di sekolah biasanya apa? Bu Roi. Di sekolah. Bu Roy, Bu Roy. Baik ya, Bu Nurul Roy ya. Ngajar di mana Bu? Ngajarnya di MTS Apedia Pati. Oh, di Pati, Jawa Tengah berarti ya. Iya, Jawa Tengah. Nggak masalah nggak pakai background, Ya, kan nggak jelas jadi. Baik ya, tentu sebagai seorang guru yang profesional, dituntut menjadi guru yang kreatif, ya, inovatif, dan komunikatif. Ya. Kreatif, inovatif, dan komunikatif. Itu enggak masalah dihapus saja backgroundnya Bu Nurul. Ada supaya lebih jelas. Hanya putih saja kelihatan. Baik ya, guru yang kreatif, inovatif, dan komunikatif juga akan tergambar nanti tatkala mempersiapkan RPP. Ya. Kreativitas guru juga tergambar, inovasi juga tergambar, komunikasi guru juga tergambar di RPP. Maka pembelajaran tanpa RPP ibarat kita berjalan tanpa arah, karena RPP yang akan mengarahkan kita. Apakah Bu Nurul dalam mengajar selalu buat RPP? Bukan selalu sih. Kadang-kadang buat. Kadang-kadang buat, kadang-kadang enggak. Iya. Kadang-kadang enggak. Baik ya, Bu. Tentu RPP merupakan sebuah perangkat yang terpenting yang kita siapkan sebelum mengajar. Unsur-unsur yang ada di RPP itu apa saja, Bu? Ya, itu kompetensi inti, kompetensi dasar, terus indikator capaian, sama tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajarannya. Nah, tentu dalam meramu sebuah materi, tentu ada sumber belajarnya. Sumber belajarnya apa saja untuk membuat materi belajarnya itu ada PowerPoint, terus sama buku paket dari Kemenak, sama video pembelajaran. Ya, medianya. Ya, ini kan kita di Al-Quran Hadis. Di Al-Quran Hadis, kira-kira media pembelajarannya apa yang Bu Nurul Royhah siapkan? Kalau bentuknya apa saja media? Kalau saya medianya itu memakai itu PowerPoint, Pak. PowerPoint, nah. Ya. Tentu di saat-saat mengajar, tentu kan kondisi kita kan berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda ya. Kadang-kadang di saat mengajar mati listrik ya. Otomatis PowerPoint-nya kan berbasis teknologi listrik ya. Istilahnya tidak ada listrik, tentu tidak bisa kita menghidupkan LCD proyektornya. Kalau laptop mungkin masih bisa lah menyimpan arus. Itu gimana tuh? Apa alternatifnya? Itu memakai buku paket sama buku pendamping siswa LKS. Kalau di madrasah kami itu pakai LKS. Ya, medianya apa kira-kira? Kenapa, kan Pak? media berbasis teknologi itu juga ada kelemahannya. Kayak tadi ya, butuh listrik. Sekarang listriknya mati. Apakah ada media alternatif yang lain? Ya, itu buku pendamping siswa. Ya, bukunya yang dipakai ya. Iya, pakai. Baik ya Bu Royhah ya. Tentu
unsur-unsur yang lain yang harus ada di RPP adalah unsur penilaian. Kalau Bu Reha kemarin membuat unsur penilaian itu kayak apa ya? Apa saja penilaian apa saja yang dipersiapkan? Penilaian itu sikap, terus Ya, penilaian kalau penilaian penilaian gimana cara? gimana Pak? Suaranya. Penilaian sikap itu gimana caranya? Melalui observasi lewat penilaian diri sama penilaian teman sejawat. Oh, teman sejawat, ya, berarti ada lembar observasinya ya, yang diisi ya. Ya diisi sama siswa. Kalau penilaian pengetahuan, gimana caranya? Kalau penilaian pengetahuan, kami menggunakan itu soal tes uraian atau tes lisan sama tes tulis. Ya, tes lisan dan tes tulis. Ya. Ya. Tes lisannya kayak apa tuh, Bu Nur? Gimana Pak? Tes Tes, lisan. tes tulisnya kayak apa? Tes tulisnya, tulisan. Pakai kertas. Ya, ada lembar soalnya. Ya. Lembar soalnya kami buat, terus dikasihkan ke siswa. Terus dalam memilih metode atau strategi pembelajaran, umpamanya di ruang kelas itu kondisi muridnya beragam. Ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa saja, ada yang malah lelet sekali sulit sekali daya tangkapnya. Ya. Kira-kira dalam memilih strategi mengajar, strategi apa yang pas untuk mereka yang Bu Nurul pakai? Kalau kami memakai itu diskusi bisa, kelompok, kerja kelompok bisa. Yang lain ikut mengerjakan pakai kelompok. Iya. Ya, tentu gimana memposisikannya? Kan ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas. Ada yang cerdas, ada. Nanti dibagi yang pintar itu ada yang sedang, ada yang kurang pintar gitu. Dicampur aja. Antara yang dicampur supaya beragam, ada yang cerdas. Ya, Kemudian bagaimana caranya Bu Nurul memposisikan yang cerdas di kelompoknya sebagai apa? Yang cerdas itu sebagai ketua atau sebagai koordinator kelompoknya. Nanti bisa membimbing teman-temannya yang kurang bisa gitu, membantu. Ya, baik Bu Nurul Royhah ya. Tolong Bu Nurul terakhir Bu Nurul praktekkan ya, mengajar sebuah materi yang sesuai dengan RPP yang Bu pakai ya. Secara ringkas saja ya. Ada pendahuluannya, ada inti pembelajarannya, kemudian ada penutup. Silakan Bu Nurul, nggak lama-lama. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Oke, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu Guru akan mengetes kalian dulu kemarin mempelajari tentang pelajaran apa. Coba Aisyah, kemarin mempelajari tentang apa? Oh, tentang mat. Oh iya. Terus setelah itu kita akan mempelajari tentang berbagi infak dan sedekah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membuka slide-nya terlebih dahulu. Nanti kalian menyimak dan membaca. Setelah itu, kita akan berdiskusi secara kelompok. Nanti Ibu Guru akan membagi kelompoknya. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 anggota. Itu kelompok 1. Ini tugasnya yang nomor 1. Kelompok 2, soal nomor 2. Kelompok 3, soal nomor 1, dan kelompok 4 soal nomor 2. Oke, silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit. Ya, sudah? Sudah, Bu. Oke.
Selanjutnya untuk yang mau mempresentasikan dari kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1, dari kelompok yang lain ada yang mau menyanggah atau memberikan komentar? Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Oke, sekarang masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang pertama ini mengenai tentang pengertian infak. Terus kesimpulan yang kedua mengenai tentang isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya, sudah. Untuk pembelajaran hari ini kiranya kami cukupkan sampai di sini. Ada yang mau bertanya atau yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu Guru. Ya, sudah paham ya? Ya. Oke. Setelah itu Ibu Guru akan menutup pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Nurul Noihah ya, yang mengajar di Pati ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses selalu dalam dunia pendidikan. Ya, mudah-mudahan ditularkan juga semangatnya kepada yang lain. Kita cukupkan di sini dulu Bu Nurul. Ya, terima kasih. Silakan disempurnakan recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap-siap disampaikan ke Bu Iva Mukarramah. Saya live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan disempurnakan recordingnya. Pak Azizi, ada? Suaranya Pak Azizi. Iya, Pak. Jadi Pak, Bu, siapa lagi Bu Iva? Bu Faiza, Bu Iva. Ya, Bu Iva itu sedang menuju, Pak. Ya, kita tunggu.